Shalom semuanya. Yuk kita mulai, kita berdoa dulu. Bapak kami sangat bersyukur buat siang hari ini. Terima kasih Bapak di surga. Engkau adalah Allah yang setia dan Engkau terus menunggu kami untuk kami boleh menikmati firman-Mu dan haus akan lapar akan Engkau dan api kami tetap menyala-nyala dan kami memiliki banyak persediaan minyak supaya kami terus berapi-api di dalam Engkau. Tuhan, hari-hari ini kami membutuhkan terus melekat dengan-Mu. Dan apapun kesibukan kami, biar itu tidak menghalangi kami untuk terus datang masuk dan mendesak hadirat-Mu. Hari ini Tuhan, bicaralah kepada kami semuanya, bersihkan hati dan pikiran kami, tahirkan kami, supaya kami bisa terkoneksi dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin. Oke, hari ini kan bulan November. Jadi mungkin bulan Desember sudah sangat sibuk ya kan? Sudah nanti ada cuti-cuti libur Natal ya kan? Kemungkinan Desember saya tidak ngisi ya. Dan ini adalah bulan yang terakhir di tahun 2022. Untuk tahun berikutnya adalah 2023 di bulan Januari. Saya ngisinya gitu ya. Setuju ya? Ya, oke. Dan hari ini sebagai penutup dari tahun 2022, saya akan memberikan pengajaran yang itu adalah sangat mudah sekali untuk dipahami. Sebetulnya itu ngapain sih Tuhan menciptakan kita gitu loh. Terus kita belajar firman itu untuk apa? Terus setelah itu kita mengerti firman, terus kita mau ngapain? Kan gitu kan? Supaya apa? Hidup kita ini berkenan, jadi kita ngerti sebetulnya poin-poinnya itu apa. Sampai di sini paham ya? Supaya apa? Kita ini berjalan dan melangkah itu tidak gerambiang. Ini aku jalan gini ini bener nggak ya di hadapan Tuhan? Ini aku kayak gini nih berkenan nggak ya? Gitu loh. Aku kayaknya keluargaku ya gini-gini aja. Kok aku nggak pelayanan ya? Kok ya mau mau penginjilan kok ya nggak bisa ngomong? Gimana ya? Gitu kan? Pasti kan ada pertanyaan-pertanyaan begitu. Nah, hari ini saya mau menyampaikan apa ya? Sesuatu yang sangat praktis, sesuatu yang sangat simpel, yang sebetulnya itu menjadi agendanya Tuhan. Gitu ya, pegang ini. Nggak usah banyak teori-teori. Nggak usah pusing dengan pengajaran A, B, B, C. Itu hanya menambah, memperdalam aja. Tapi intinya kita harus tahu. Oke? Jadi, eh, poin yang pertama adalah kita harus terhubung dengan surga. Itu poin pertama. Carilah pelajaran-pelajaran bagaimana saya terhubung dengan Tuhan. Jika pelajaran-pelajaran itu engkau terima membuat engkau pusing dan engkau, saya pusing ya, kenapa ya kok saya diajari hal-hal yang seperti ini? Membuat engkau kehabisan waktu. Skip, gitu ya. Kalau mungkin kan sekarang kan kita bisa dengerin di YouTube kan, banyak khotbah-khotbah gitu kan. Kalau itu pengajarannya tidak membuat engkau terkoneksi dengan Tuhan, skip. Nomor satu adalah bagaimana saya terhubung dengan Tuhan. Nah, kenapa orang tidak terhubung dengan Tuhan? Pemisahnya apa? Pemisahnya ya dosa. Yesaya 59 ayat 2. Bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong, bukan telinganya kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang menjadi pemisah antara engkau dengan Tuhan Allahmu adalah segala dosamu. Berarti yang memisahkan kita dengan Tuhan adalah dosa. Sementara dosa sudah diselesaikan Yesus. Ya kan? Oh iya dong. Dosa itu sudah Yesus selesaikan. Tapi ngapain kita bermain di comberan? Berarti kan dari diri saya, di dalam diri kita yang tidak bisa menguasai hawa nafsu, menguasai kemarahan, menguasai keinginan, gitu kan? Nah, itu sebetulnya sesimpel itu. Nah, kita semuanya ini sudah
dianggap sebagai orang-orang yang dewasa secara rohani. Usia kita kan sudah di atas 30. Bukan kanak-kanak rohani lagi. Harusnya, ya kan? Mesti mengerti bahwa oh, ngambil uangnya kantor tuh yang nggak boleh. Oh, suap itu nggak boleh. Ya nggak harus lagi lah dijelasin. Betul nggak? Tapi kan masih ada tuh banyak tuh. Banyak yang melakukan pelanggaran seperti itu. Berarti dia apa? Masih kanak-kanak rohani. Masih bayi yang harus diajar. Ini salah, ini betul. Ini salah, ini betul. Kanak-kanak. Jadi sekali lagi, bagaimana kita terhubung dengan Tuhan adalah ya saya sebagai seorang yang sudah diampuni dosanya, tinggal terhubung dengan Tuhan, memberesi semua hal yang tidak berkenan, diberesi, terus udah terhubung. Nah, terus setelah terhubung, next yang kedua apa? Berjalanlah terus dengan Roh Kudus. Pastikan bahwa Roh Kudus itu diam di dalam diri kita. Memang betul, waktu kita percaya kepada Yesus, ya kan? Saya percaya sama Yesus, saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka di dalam diri saya ada Roh Kudus. Iya, betul. Tapi tidak semua orang yang punya Roh Kudus di dalamnya itu ada apinya. Kenapa? Itu tadi, dosanya belum diselesaikan. Bu, tapi saya nggak nyuri, saya nggak ngambil suap, saya nggak korupsi, saya nggak berzina. Tapi saya sulit mengampuni, sama saja. Tapi saya itu suka iri, nah itu sama saja. Tapi saya ini suka negative thinking, sama saja. Itu eh, sama dosa, ya itu dosa, itu dosa. Nah, eh, mari kita membuat hati kita ini benar-benar bersih, yang benar-benar ada damai sejahtera, tenang, orang kemerungsung. Ya kalau orang Jawa bilang itu kemerungsung itu stres gitu loh, panik, ketakutan, cemas, enggak. Buatlah tenang. Nah itu caranya melihat saya ini terhubung dengan Tuhan apa enggak. Hidupmu tenang, hidupmu penuh sukacita, damai sejahtera. Terus berjalan di dalam firman Tuhan, ketaatan di dalam firman Tuhan yang saya selalu bilang, Roma 14 ayat 17. Terus itu, jagai hatimu ketika ada mulai luka, luka batin, kau teringat lagi trauma-trauma itu selesaikan, selesaikan, selesaikan. Trauma. Mungkin kau pernah dibentak suamimu, pernah dibentak atasanmu, itu trauma, sakit. Nah, engkau ingat terus, itu membuat luka kalau kau nggak beresi. Lukanya seperti bisul. Dan suatu saat nanti itu sudah tidak bisa diobati lagi, pecah bisulnya. Artinya apa? Ada ledakan emosi negatif. Nah, sebetulnya orang yang menyimpan kepahitan itu sudah dikeroyok oleh roh jahat. Dan itu orang-orang, meskipun dia ibadah, meskipun dia seorang penginjil, meskipun dia seorang yang melayani, tidak terkoneksi. Jadi dia hanya agamawi. Paham ya? Bisa membedakan orang yang sungguh-sungguh terkoneksi dengan Tuhan saat pelayanan, dia benar-benar menghadirkan Tuhan. Ada ada mujizat, ada kesembuhan, ada progres. Tapi orang yang tidak terhubung dengan Tuhan, waktu dia pelayanan, ya dia hanya sibuk sebagai kewajiban, tidak mengubah hidupnya. Yang sombong tetap sombong, yang berzina tetap berzina, ya kayak gitu loh. Yang pergi ke dukun tetap pergi ke dukun. Itu orang-orang disebut agamawi. Sekarang, setelah kita selesai dengan diri kita dan selesai dengan konflik batin, selesai dengan dosa, izinkan Roh Kudus tinggal di dalam kita. Waktu ada Roh Kudus tinggal di dalam kita, kita sudah bebas dari segala macam iblis. Buka di Yohanes, sebentar. Matius dulu deh, Matius 4 ya, yang Yesus dicoba itu di Matius 4. Matius 4 ayat 1 sampai dengan 10.
Matius 4 ayat 1 sampai dengan 10. Kita pakai patokannya Tuhan Yesus ya. Segala sesuatu itu caranya gini loh. Bagaimana sih saya hidup secara rohani saya itu cepat naiknya gitu loh. Lihat Yesus. Matius 4 ayat 1 sampai dengan 10 itu adalah pencobaan Yesus di padang gurun. Ada pencobaan pertama yaitu disuruh membuat batu jadi roti, ya. Yang kedua disuruh apa? Eh, Melompat dari gunung yang tinggi. Nanti pasti akan ada malaikat-malaikat yang akan menatangmu, gitu kan kata iblis. Tuhan berkata, ada tertulis janganlah mencobai Tuhan Allahmu, ya kan? Terus yang ketiga adalah eh, sembahlah. Semuanya ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku, kata iblis begitu kan? Ya, engkau hanya menyembah kepada Tuhan Allahmu, enyahlah iblis. Perhatikan ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat datang melayani Yesus. Jadi waktu kita sudah bebas dari iblis, ya kan? Maka ada aktivitas dari malaikat. Itu loh kuncinya. Udah kan? Bagaimana saya setiap hari mengaktifasi semua yang dari surga adalah saya bebas dari iblis. Bagaimana saya bebas dari iblis? Ketaatan saya kepada firman. Kan semudah itu. Dan hidup kita sudah seperti Yesus. Dan pada waktu kita sudah bebas dari tekanan iblis, malaikat yang melayani, itu sebetulnya hidup sudah terkoneksi dengan surga. Meskipun engkau masih di bumi, aktivitas rohmu sudah terhubung dengan surga. Itu keren banget. Itu yang disebut uh, naik level, dimensi yang baru, musim yang baru. Gitu ya. Jadi dimensi yang baru itu adalah mari kita 2023 mulai dipraktekkan ya. Ragu-ragu. Ragu-ragu. 2023 kalau engkau nggak praktek hidup ilahi, kacau. Nangis. 2023 saya selalu bilang itu adalah kau harus tinggal di Goshen. Goshen di dalam perlindungan Tuhan. Menyatu dengan Tuhan. Kalau engkau masih bermain-main dengan iblis, silakan. Silakan. Ada masalah terus bundet di dalam keluarga. Seolah-olah tidak pernah berhenti masalah. Apakah saya tidak ada masalah? Ada. Tapi semuanya tuh kayak pasal-pasal gitu. Oh, aku punya masalah ini. Tiba-tiba ada pertolongan. Aku punya masalah ini. Tiba-tiba ada pertolongan. Plek-plek. Saya tuh tinggal menjalani setiap hari dengan sukacita. Damai sejahtera. Tidak ada konflik. Tidak ada musuh dengan siapa. Dan hidup dalam ketaatan. Itu. Nah, eh, apa yang saya jalani karena melihat teladannya Yesus. Saya memang melihatnya kepada Yesus, bukan melihat kepada siapa siapa. Melihat kepada Yesus. Caranya gimana sih Tuhan? Ya, kamu harus lepas dari pekerjaan iblis meskipun kamu masih di dunia. Dunia ini memang tempatnya kejahatan. Tetapi kamu bisa tinggal di dalam kerajaanku ketika engkau tidak bermain-main dengan dosa. Saya mau yang dengarkan saya hari ini. Apa yang saya sampaikan, lakukan. Satu orang saja terhubung dengan surga. Membuat di dalam satu rumah itu nanti ada pelindung. Kayak kejadian di Garut kemarin. Ada ada teman saya yang di Jakarta kemarin tuh kita lagi di Jakarta kan ketemu teman-teman gitu kan. Ibu tahu nggak waktu itu kan kita lagi ke puncak gitu kan ke puncak di
hari Minggunya, hari Minggu atau ya hari Minggu malam itu dia pulang. Tapi itu dia udah urapi rumahnya, udah doain rumahnya. Kan dia mau worship di situ, dia mau kayak retreat gitu kan, terus dibersihin rumahnya, diurapi. Nah, herannya rumah di sebelah-sebelahnya itu semuanya. Tapi ini rumah enggak. Seperti itu loh yang sama. Ada perbedaan. Apakah butuh Tuhan? Butuh banyak orang? Enggak, butuh satu orang aja di dalam keluarga. Misalnya kita ya, kita sebagai seorang istri terhubung dulu dengan Tuhan. Nanti hubungan kita dengan Tuhan itu seperti yang Yehezkiel 47 ayat 1 sampai 12 dari bait Allah itu akan mengalir aliran dari sungai kehidupan mengalir di dalam diri kita, terus nanti mengalir ke suami, mengalir ke anak-anak, mengalir ke. Nah, itu sudah menjadi tudung perlindungan. Nanti lama-lama yang tadinya konflik terus, engkau berusaha untuk tidak membuat konflik. Caranya bagaimana supaya aku tidak konflik? Berdamai. Sebelum matahari terbenam, berdamai dengan suami istri, berdamai dengan anak-anak. Itu harus. Kita nggak bisa yang namanya simpan sakit hati itu sampai besok. Nah, ini saya mau 2023 kita menyamakan langkah ya. Dan nanti akan banyak kesaksian ya. Ya loh Bu, saya praktekkan apa yang diomongkan. Benar loh Bu, saya mengalami yang namanya progres di dalam keluarga saya, ekonomi juga progres. Karena apa? Ekonomi, korupun, Tuhan memerintahkan berkat itu turun. Bu kok diulang-ulang? Ya, saya tak ulang-ulang terus. Biar kebuka pikirannya. Berkat itu bukan bicara masalah engkau sibuk-sibuk bekerja dari pagi sampai malam, nanti akhirnya engkau pahit. Karena apa? Kerjaanmu 24 jam, susah payah, tetapi hasilnya sedikit. Itu upah. Berkat itu bicara, engkau nggak ngapa-ngapain, tapi berkat itu sudah disediakan Bapa di surga. Efesus 1 ayat 3. Segala berkat itu sudah disediakan oleh Bapa di surga kepadamu. Kau tinggal ambil. Nah, ini yang saya mau ajari. Ya. Bagaimana saya mengambil semua berkat yang sudah disediakan oleh Bapa di surga, sementara saya di sini adalah engkau bisa doa tembus sampai langit surga ketiga. Surga level ketiga. Level surga ada 7 level. Engkau doa harus sampai ke level ketiga. Level ketiga itu yang seperti apa? Langit langit pertama itu engkau bisa lihat bintang, bulan, matahari. Itu langit pertama. Langit kedua itu tempatnya roh jahat, penguasa-penguasa di udara. Ya, nah, itu alam semesta kan milik Tuhan Yesus semua kan. Ya, yang menciptakan kan Tuhan semuanya. Nah, iblis punya tempat di langit kedua. Waktu engkau masih bersahabat dengan iblis, doamu itu sudah pasti mental, nggak mungkin sampai ke langit ketiga. Karena udah di langit kedua itu udah ditahan. Kayak ngopo minta-minta, gue masih sahabatku. Wes tidak apa-apa, wes dosa jalan terus. Doanya tidak tembus sampai ke surga ketiga. Bagaimana supaya sampai surga ketiga? Nah, itu Pak, diberesi dulu. No, iblis. Aku tidak mau, aku tidak mau namanya bersahabat lagi dengan engkau. Kamu kayak gitu. Aku mau belajar untuk taat. Roh Kudus ajari, Roh Kudus ajari. Saya akan kenalkan pada 7 roh Tuhan yang akan mendampingi anak-anak Tuhan di hari-hari ini. Apa itu 7 roh Tuhan? Roh Kudus, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan akan hati Tuhan, roh takut akan Tuhan. Itu ada di Yesaya 11 ayat 2. Ucapkan itu. Penuhi aku dengan rohmu Tuhan, ajarilah aku melangkah sesuai dengan arahanmu, sesuai dengan jalan-jalanmu. Aku mau Tuhan, penuhi aku dengan rohmu. Kamu ngomong kayak gitu aja itu 7 roh Tuhan itu datang. Karena apa? Roh itu penurut daging lemah. Makanya kalau aku bilang, iblis enyah, itu iblis ya enyah. Kalau saya bilang, Yesus, yang datang ya Yesus. Saya ya ketemu Yesus.
Seringkali pikiran kita ini menghambat iman yang sebetulnya Yesaya 11 ayat 2. Pikiran kita ini yang menghambat apa? Iman. Sudah ya? Jadi pertama, bagaimana saya terus terhubung dengan Tuhan. Kedua, bagaimana saya membuat hati saya ini tempat yang paling nyaman buat roh Tuhan. Jangan roh iblis. Waktu engkau marah, waktu engkau benci, itu berarti engkau diduduki oleh roh jahat. Marah, jengkel, ngamuan, tersinggung, iri. Berarti kamu piara roh jahat. Roh Kudus ada nggak? Roh Kudus ada, tetapi tidak bisa aktif bekerja. Karena roh itu penurut. Roh Kudus itu tidak mau gontok-gontokan. Dia sangat lembut. Up to you. Kamu memilih dia, aku undur. Kayak gitu loh Roh Kudus itu. Tapi Roh Kudus itu penolong kita yang kita nggak bisa mengerjakan perintah Tuhan tanpa Roh Kudus. Oke. Terus nanti saya tadi sampaikan ya Yesaya 11 ayat 2 itu sebetulnya 7 api roh Tuhan itu yang di 7 jemaat di kitab Wahyu itu. Wahyu 2 dan Wahyu 3 itu kan ada malaikat jemaat Efesus, malaikat jemaat Smyrna, Pergasmus, Tiatira, itu sebetulnya 7 api roh itu. Dan orang-orang yang dipenuhi dengan 7 api roh itu akan menyelesaikan agenda Bapa. Ini soalnya pengumpulan saya dari tahun ke tahun jadi satu tumplek di hari ini. Jadi tolong dimengerti sendiri ya. Kalau nggak tahu, kalau nggak paham tanya ya. Jadi intinya begitu. Waktu saya dipenuhi dengan 7 api roh Tuhan, saya bisa berdoa tembus langit ketiga, surga ketiga, ya. Saya bisa bercakap-cakap santai dengan Bapa, dan saya bisa mengambil semua yang sudah Bapak sediakan buat saya tanpa pergumulan. Itu khayal kali. Enggak, itu semua ada di firman Tuhan. Itu 1 ayat 3. Segala berkat di surga sudah disediakan oleh Bapa di surga bagi kita. Betul nggak? Coba Efesus 1 ayat 3. Nah, caranya saya ngambil gimana? Kau harus punya akses dengan surga. Aksesmu apa? Kan dosamu sudah diampuni pakai darah Yesus. Oh Bu, tetapi saya masih berzina. Ya udah selesaikan dosamu, selesaikan. Gitu. Oh saya masih narkoba, selesaikan. Nah kalau kamu nggak selesaikan ya gimana Tuhan mau tolong? Gitu loh. Jadi itu adalah keputusan kita sendiri mau terkoneksi dan mengalami kebaikan Tuhan atau kau hidup semaumu sendiri, suka-sukamu sendiri dan harus bergumul untuk memenuhi segala keperluan. Tapi kalau yang sudah terkoneksi dengan surga, tidak ada pergumulan. Anakku butuh uang kuliah, sampai dengan lulus sudah disediakan. Terus nanti butuh rumah untuk perbaikan sudah disediakan. Butuh kendaraan sudah disediakan. Kok kayak di dongeng-dongeng loh. Kerajaan surga itu memang seperti dongeng. Ya Pak Wahyu. Oke. Ya, saya mau nanti ada yang sudah mempraktekannya. Saya sih sudah mempraktekannya ya, dan hidup saya seperti dongeng. Oke, tadi sudah disampaikan di Matius 4 ayat 1 sampai 10. Nah, sekarang gini, apa ayat yang bisa saya pegang supaya saya terus mengalami Tuhan? Yohanes 15. Yohanes 15 ini keren sekali. Pelajari dari ayat 1 sampai selesai.
Bagaimana supaya terkoneksi dengan Tuhan? Sebetulnya Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 itu kuncinya. Kalau engkau tidak terhubung dengan pokok anggur, engkau tidak bisa berbuah dan engkau tidak bisa mengerjakan apa-apa. Ayat 7, tapi kalau kamu tinggal di dalam firman-Ku, terhubung dengan Aku, minta apa saja, toh? Betul. Ya. Ayat Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 itu kuncinya. Nah, sekarang bagaimana setiap hari saya menjagai hati saya terus terkoneksi dengan Tuhan adalah ayat 9 sampai 17. Pegang itu. 9 sampai 17 itu Allah itu kasih. Tinggallah di dalam kasih. Jadi, waktu saya mulai tidak melakukan kasih, saya ini sedang keluar dari pelukannya Tuhan. Itu sangat berbahaya. Berarti saya hubungannya dengan surga terputus gitu loh. Nah, kasih itu apa? Kasih itu 1 Korintus 13. Nah, ini karena pelajaran penutup akhir tahun, jadi saya blek kan jadi satu. Dipelajari sendiri. Ya. Kasih itu adalah saya tidak ada kebencian, saya tidak ada konflik, saya tidak ada mencuri, saya tidak ada dusta. Saya murni, itu kasih. Kasih itu Yesus sendiri. Allah itu kasih, toh. Oke. Bagaimana caranya saya tahu bahwa saya hidup di dalam kasih? Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Saya sudah tidak takut lagi untuk hal apapun. Maka saya bisa mengerjakan, jangan khawatir. Gitu. Sudah? Waktu kita terus hidup di dalam kasih, kita terhubung dengan Bapa di surga, kita menikmati semua penyediaan Tuhan seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh di dalam dosa, menikmati semua kebaikan Tuhan. Setelah itu, engkau sudah ngerti bagaimana mengambil semua berkat, berarti kan hidupmu berkelimpahan tuh. Iya dong, kan sudah bisa ngambil yang di surga tingkat 3 itu tadi. Efesus 1 ayat 3 itu apa sih bunyinya, Mbak? Segala berkat di surga itu sudah disediakan Bapa di surga untuk Bapak. Lah itu kalau nggak mau ambil ya tak ambil. Nanti aku yang kaya. Ya, terpujilah Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Berkatnya tuh di dalam surga, ngambilnya ke surga, yuk mesti naik kan? Berkatnya di mana? Di surga. Surga kan naik toh. Berarti kamu harus naik toh. Ya, Yesus turun yang dari surga tingkat 7 turun ke tingkat 3. Dari ruang tahta turun ke Taman Eden, jalan-jalan sama kayak Adam dan Hawa. Itu Taman Eden itu kan surga tingkat 3. Tempatnya Bapa di mana? Di surga tingkat 7. Yesus yang turun menjumpai kita. Untuk orang-orang tertentu yang menjaga hidupnya dengan bersih, dia bisa sampai ke hidupnya sudah bisa sampai ruang tahta. Cakap-cakap dengan Bapa di surga. Oke. Waktu engkau sudah bisa mengambil semua berkat yang di surga, itu tidak hanya uang loh. Kesehatan, sejahtera, seluruh aspek. Engkau berhasil dalam segala hal. Ada favor. Favor itu apa? Perkenanan. Engkau disayang banyak orang. Itu berkat loh. Berkat. Terus, waktu engkau sudah hidup di dalam berkat, kan itu limpah. Yesus berkata apa? Yohanes 10 ayat 10. Iblis mencuri, membunuh, membinasakan. Aku datang memberimu hidup, hidup yang berkelimpahan. Tadi waktu saya sudah limpah, jangan buat dirimu sendiri. Waktu hidupmu limpah, engkau menjadi sombong, terus hidupmu buat dirimu sendiri, turun lagi engkau. Iblisnya merumuni lagi. Kayak gitu loh. Kenapa orang itu naik, turun, naik, turun, naik, turun. Itu kayak gitu. Kenapa ada hamba Tuhan sudah dibawa naik tinggi-tinggi jatuh dalam perjinahan?
Iya. Kenapa sudah hamba Tuhan tinggi-tinggi korupsi uang gereja? Ya wes, dia berada lagi di di level bawah lagi. Doanya bisa naik nggak surga tiga? Iya nggak bisa. Wong diselesaikan dulu kerumunan iblisnya itu loh. Tadi kan di Yohanes di Matius 4 ayat 10 kan waktu Yesus berkata, "Enyahlah engkau iblis," maka malaikat Tuhan melayani. Waktu saya sudah bebas dari iblis, maka kehidupan ilahi yang dari malaikat Tuhan, yang dari surga itu yang boleh saya alami toh. Oke, sekali lagi, waktu engkau sudah bisa naik ke surga tingkat 3, segala berkat itu sudah engkau bisa terima, engkau bisa limpah, engkau harus salurkan kepada orang lain. Nah, waktu kau sudah bisa salurkan itu otomatis tuh engkau bisa lo nginjil tiba-tiba. Tiba-tiba engkau nggak takut lagi menceritakan tentang Yesus. Tiba-tiba di dalam dirimu itu orang melihat itu kitab terbuka itu Yesus. Saya mau cerita tentang perempuan Samaria yang ketemu Yesus di tengah hari. Yesus butuh air. Perempuan Samaria itu ketemu dengan Yesus. Orang Israel, Yahudi tidak bergaul dengan Samaria karena itu najis, nggak boleh. Tapi Yesus mendatangi yang dibilang kafir itu loh. Dia mendatangi karena Yesus tahu bahwa orang kafir itu juga membutuhkan keselamatan. Ya, jadi Yesus itu tidak membawa agama tetapi membawa keselamatan. Waktu Yesus ketemu perempuan Samaria itu sudah nikah 5 kali. Dan suami yang hari ini adalah yang keenam. Dan Yesus tahu tanpa perempuan itu cerita. Ya kan? Tiba-tiba ketika perempuan Samaria itu ketemu Yesus, Yohanes 10 ayat 10 terjadi. Aku datang memberimu hidup, hidup yang berlimpah. Tiba-tiba dia langsung ada sesuatu yang lepas semuanya, segala dosanya, segala kenikmatan seksual yang dia rasakan itu sudah tidak enak lagi. Rasanya lebih nikmat ketemu Yesus. Dia lari ke kota yang di mana dia tempat tinggalnya. Dia cari teman-temannya, ayo datang, aku ketemu Mesias. Dia tahu semua hidup saya. Dan dia seorang nabi, ayo datang, ayo datang. Satu kota, terima Yesus. Dari seorang yang berdosa ketemu Yesus. Itu sebetulnya hidup kita itu intinya itu. Wis rasa mumet-mumet. Sekarang kalau kamu punya suami sakit-sakitan, oh rasa mumet-mumet, Mbak. Tenang, weh. Yang penting kamu terhubung dengan surga. Perempuan Samaria itu kan. Yesus nggak nuntut apa-apa kan dari perempuan Samaria itu. Yesus ngungkit-ngungkit nggak dosanya. Enggak. Yesus cuma nebak. Iya, kamu udah punya 5 suami. Suamimu yang sekarang itu bukan suamimu. Cuma gitu Pak loh. Kalau engkau bisa kalau engkau eh, mendapatkan air yang daripadaku, nanti dari situ kamu tidak akan haus lagi. Air apa itu Tuhan? Ternyata air kehidupan. Kehidupan yang ilahi yang dari Tuhan. Itu yang kita mesti punya. Nah, eh, inti dari kehidupan kita, bukan problema masalahmu yang nggak habis-habisnya, bukan. Intinya apa? Engkau harus terhubung dengan Tuhan. Sudah ya, terhubung dengan Tuhan. Setelah itu, engkau harus penuh dengan Tuhan. Setelah itu, engkau salurkan kepada sesamamu. Kepada suamimu yang sakit, kepada keluargamu yang bermasalah, kepada orang-orang yang masih di dalam kegelapan. Nanti urusan-urusanmu, engkau tetap di kantor, engkau tetap melakukan pekerjaanmu sebagai dokter. Tuhan yang akan ambil alih. Karena firman-Nya berkata, carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Kerajaan surga bicara apa? Keselamatan jiwa-jiwa. Intinya itu. Jadi, kalau engkau duduk duduk gini ya, mesti pergi ke gereja ya. Ya.
Saya ini feeling aja nih. Kalian itu kalau pergi ke gereja itu rasanya, aduh, nggak tekan gereja, oh, khotbahnya ngantuk. Yang penting aku seneng gereja, betul tak? Ya kan? Terus nanti ya mungkin terimalah pakai 5%, tapi yang 95% tuh blank. Sampai keluar dari gereja itu apa sih tadi ya khotbah ya? Romonya apa ya tadi? Khotbah pendetanya apa? Oh nggak paham. Tapi waktu kamu sudah dapatkan hari ini, bahwa ternyata sebetulnya kehidupan yang sesungguhnya itu adalah mengerjakan bisnisnya Bapa di surga. Bisnisnya Bapa di surga itu apa? Jiwa. Bagaimana saya bisa memenangkan jiwa-jiwa? Saya harus terhubung dulu dengan ruang tata, dengan Bapa di surga. Bagaimana saya terhubung dengan Bapa di surga? Saya selesaikan dulu urusan saya dengan iblis-iblis itu. Dengan mangkal saya loh, dengan iri kemeropok saya itu. Saya beresi dulu. Saya memutuskan untuk hidup berdamai, tidak ada konflik, sukacita, hidup dalam ketaatan, maka saya sudah bebas dari iblis. Saya naik. Deng. Di situ ada malaikat Tuhan, di situ ada penyediaan Tuhan, di situ Tuhan sendiri hadir. Sudah, hidup kita di bumi seperti di surga. Kan sudah ada koneksinya. Setelah engkau paham itu limpah dengan 7 api roh Tuhan, limpah dengan firman, limpah, engkau akan menjadi sumber air kehidupan bagi banyak. Saya pusing-pusing, lihat Tuhan aja. Ya, kan ini contoh nyata. Kalau Yesus kan kok pusing memikirkannya, ya kan? Ya Tuhan. Saya dulu juga bergumul dengan yang namanya iblis iri hati, terus kemudian sakit hati, menahan kemarahan itu bagaimana. Tapi setelah ini saya dapatkan firman, oh kayak gini tau. Terus please, terus orang urusan itu sama yang namanya iri hati, sakit hati, kepahitan, terus urusan. Saya mau berdamai, sebab saya sudah diampuni. Apa yang saya berkomitmen. Yang terjadi itu gini, yang terjadi ya. Ketika ada orang yang menyakitimu, ya, ketika ada orang yang menyakitimu, engkau tidak bisa memakai kacamatanya Yesus, memandang orang yang jengkel gitu tadi loh, dengan kacamata Yesus. Contoh gini, suamimu selingkuh. Kacamatanya Yesus itu apa? Yesus tetap mengasihi suamimu yang selingkuh. Kok bisa? Lo kan tidak dikasih, kamu nyemplung nih neraka. Lo buat apa Yesus mati di atas kayu salib? Sia-sia toh. Jadi tetap suamimu yang selingkuh itu dikasih Yesus. Nah, bagaimana engkau juga mempraktekkan kasih itu, menerima dia apa adanya, nanti pasti dia balik. Pasti. Caranya begitu. Untungnya apa? Waktu saya tidak ada kebencian, saya akan tetap terhubung dengan Bapak. Anggap enggak? Tapi waktu saya sakit hati, ya, bales dia selingkuh, aku ya bisa selingkuh. Ya wes bar, silahkan bermain-main dengan iblis. Dan disitulah segala macam penderitaan. Ya kan? Tapi kalau engkau memilih yang dari Tuhan, tetap terhubung dengan Tuhan, ya, dengan apa? Memakai kacamata Yesus, mengasihi suami yang sedang jatuh, mengasihi saudaramu mungkin besan, kok besan, mertua, kan belum ada besan, mertua, kemudian kakak ipar. Bagaimana engkau memakai kacamata kasih itu untuk mengasihi sesama? Itu engkau sudah bebas dari iblis. Dan itu kehidupannya nikmat sekali. 2023, pakailah itu. Nanti tidak ada pergumulan. Nggak ada sakit, nggak ada. Nggak ada. Paling batuk-batuk. 3 hari selesai. Nggak ada sakit-sakit yang apalagi.
Sepertinya sudah itu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Siapa yang mau tanya? Kalau tidak ada yang bertanya, doa enggak? Bapak Ibu, kita tutup persekutuan doa kita pada siang hari ini dengan berdoa bersama. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Pada siang hari ini kami sudah berkumpul seperti dengan firman-Mu. 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, maka Engkau hadir. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah hadir di tempat ini, memenuhi setiap kami dengan firman-Mu. Terima kasih firman yang sudah dibagikan, memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati kami masing-masing menjadi benih yang subur, yang tumbuh dan berakar dengan kuat dan juga berbuah dengan manis. Dan biarlah kami tidak hanya mendengarkan firman-Mu Tuhan, tapi juga melakukan firman-Mu dan menghasilkan terobosan-terobosan di tahun 2023 nanti. Biarkan kami melakukan firman-Mu Tuhan, taat pada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap kami. Terima kasih Engkau berkati Ibu Ana dan keluarga, berikan berkat kesehatan, kelimpahan untuk melayani Engkau terus sampai akhir nanti, dan juga Engkau berkati teman-teman kami yang belum bisa hadir pada siang hari ini. Engkau tetap memberikan berkat-Mu kepada mereka, tetap menerima firman-Mu dan melakukan firman. Terima kasih Roh Kudus, Kau selalu tuntun kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima berkat. Mari terima, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus dan terima berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan Yesus Kristus menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Yang percaya katakan amin. Amin. Oke. Tuhan Yesus memberkati. Praktekan ya. Saya mau, sudah di record.